Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Terima kasih Mas Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zurriyatahum min duhurihim zurriyatahum wa ashhadahum. Usahakan mulutnya dibuka sesuai dengan makhrajnya. Karena dengan melatih pembacaan Quran sesuai dengan makhrajnya, itu secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap saraf kita, sehingga karena sering terpapar udara dingin, tidak mudah terkena penyakit apa namanya Bu yang seringkali wajah ke kiri kanan itu? Palsi apa? Base palsi dan seterusnya. Jadi membaca Quran, kalau saya baca di para pakar saraf, itu ternyata berdampak positif terhadap kesehatan tubuh kita, karena ternyata dengan mengucapkan setiap huruf Quran sesuai dengan makhrajnya itu berdampak terhadap perbaikan sel tubuh kita. Saya kembali ke ayat 172 surat Al-A'raf. Jadi jauh sebelum kita diciptakan hadir di muka bumi, Allah sudah meminta kepada kita semua kesaksian. Alastu bi rabbikum. Kalau bahasa sekarang, benar nggak sih aku ini Tuhanmu? Allah tanya begitu pada kita semuanya. Kemudian dalam komunikasi tersebut kita menjawab, benar, Engkau Tuhan kami ya Allah. Lantas apa relevansinya dengan surat At-Takatsur? Boleh dilanjut Mas Irfan?
kajian tafsir ini saya usulkan kepada Mas Haji Kenny selaku ketua IMI dalam rangka pertama memfasilitasi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama belajar kandungan ayat suci Al-Quran. Tentu sejak kecil kita baca, bahkan mungkin sudah hafal surat At-Takatsur ini, tapi seringkali kita lupa apa sebetulnya menjadi pesan penting yang ada di dalam 8 ayat surat At-Takatsur ini. Sebelum itu, kenapa kajian tafsir ini penting? Kita lihat misalnya, untuk memahami Al-Quran, tafsir ini menjadi salah satu ilmu yang penting untuk kita ketahui, kalaupun tidak dikuasai secara langsung. Karena untuk menguasai ilmu tafsir ada beberapa persyaratan yang nanti akan kita baca bersama-sama. Poin pertama, Imam Jalaluddin As-Suyuti secara etimologi menafsirkan tafsir itu sebagai al-bayan atau menjelaskan dalam bahasa Indonesia, atau dalam kata lain al-kasyaf, mengungkap makna atau menyingkap makna. Kemudian poin yang kedua, secara terminologi Imam Jalaluddin As-Suyuti mengimam Imam Az-Zarkasi di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau yang tertarik ingin membaca kitab ini, bisa nanti setelah kajian minta ke saya bawa flashdisknya, saya berikan versi bahasa Arabnya. Secara terminologi, Imam Az-Zarkasi menyebutkan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan maknanya. Kemudian mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk mendapatkan hukum, mengambil hikmah dan pelajaran, apa sebetulnya perangkat keilmuan yang perlu kita kuasai? Yang pertama, Imam Jalaluddin As-Suyuti menggarisbawahi pentingnya menguasai kaidah bahasa. Karena Al-Quran diturunkan di Makkah dan Madinah, tidak mungkin bahasanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Finnish. Sehingga penting bagi kita selaku umat Islam, orang mukmin atau orang-orang yang beriman, setidaknya mengetahui dasar-dasar bahasa Arab supaya tidak keliru dalam memahami ilmu atau kandungan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, selain kaidah bahasa Arab, juga ada namanya nahwu dan sorof. Nahwu ini gramatikanya, sorof ini juga gramatika tapi lebih terkait dengan perubahan kata. Kalau kami di pesantren dulu, pertama kali masuk, kami menghafal namanya kitab tasrif. Itu belajar perubahan kata, seperti halnya dalam bahasa Inggris, hanya dalam bahasa Arab ada 12 perubahan kata. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa maf'alan fahuwa fa'ilun, dan seterusnya dan seterusnya. Perubahan kata ini punya makna yang berbeda antara satu kata dengan kata yang lain. Fa'ala itu fi'il madi, kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya fi'il madi? Past tense. Yaf'ulu fi'il mudhari', present tense, dan seterusnya. Yang ketiga juga ilmu bayan. Ilmu bayan ini satu ilmu yang penting untuk dikuasai oleh seorang penafsir Quran agar tahu bagaimana rahasia Allah mengungkapkan pesan yang disampaikannya pada manusia melalui Nabi Muhammad SAW dan perantara mereka Jibril. Maka ilmu bayan penting untuk diketahui. Yang berikutnya adalah usul fikih. Untuk mengeluarkan hukum, maka usul fikih penting untuk dipelajari. Usul fikih ini bukan kemudian serta-merta ada ayat suci Al-Quran berkata misalnya Al-Maidah ayat 6 terkait dengan wudhu. Tidak serta-merta kemudian kita menerapkan ayat itu tanpa kemudian menguasai usul fikih. Karena antar imam, antar orang, antar penafsir bisa berbeda dalam memahami ayat suci Al-Quran. Kemudian berikutnya ada ragam qiraat. Di dalam kajian tafsir sebelumnya, Mas Ken ya, surat Al-Ikhlas, saya mencontohkan satu pelafalan ayat suci Al-Quran yang berbeda antara tiga imam. Kita umumnya di Indonesia menggunakan qiraat Imam Hafiz. Kalau di Makkah dan Madinah itu seringkali kita dengar, karena rata-rata imam di sana menggunakan qiraat Imam Hafiz. Potongan ayat dalam surat Al-Ulama dengan mengacu pada riwayat dari
Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah ini salah seorang penafsir juga di masa klasik yang menyepakati bahwa surat At-Takatsur ini diturunkan di Mekah. Ada juga riwayat yang didasarkan pada sahabat Ibnu Abbas bahwa surat At-Takatsur ini diturunkan di Madinah. Tapi sebagian besar ulama menyepakati bahwa surat ini lebih kuat diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 8. Kalau surat Al-Ikhlas kemarin ada 4. Sebagian menyebutkan ada 6. Karena lam yalid wa lam yulad itu dipisahkan. Sebagian kita juga menjadikan itu sebagai satu ayat. Nama-nama lain dari surat At-Takatsur ini, oh iya, saya lupa menyebutkan bahwa kajian tafsir ini menggunakan kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Ibnu Asyur, seorang ulama ahli Quran yang lahir di Tunisia, tergolong sebagai ulama di zaman modern karena beliau baru meninggal di tahun 1973. At-Tahrir wa Tanwir dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan At-Tahrir itu pembebasan, wa Tanwir pencerahan. Jadi beliau berharap dengan mengarang kitab suci itu umat Islam mendapatkan pembebasan dari kebunuhan dan pencerahan dalam menjalani kehidupannya. Ada beberapa nama yang dikutip dalam kitab Tahrir wa Tanwir yang dikarang oleh Imam Ibnu Asyur ini. Ada misalnya At-Takatsur sendiri yang artinya berlomba-lomba untuk memperbanyak sesuatu. Kemudian ada Al-Maqbarah, kuburan. Ada yang nggak tahu kuburan di sini? Karena sudah lama tinggal di Finland mungkin nggak pernah lihat kuburan. Kemudian juga ada nama lain, Al-Hakum, kelalaian. Ada 8 ayat turun di Mekah. Ada beragam nama, diantaranya Al-Maqbarah, At-Takatsur, dan Al-Hakum. Nanti materinya bisa diminta ke Mas Haji Kenny. Lanjut Mas. Sekarang kita masuk ke asbabun nuzulnya. Apa yang menjadi penyebab surat At-Takatsur ini diturunkan? Saat itu berdasarkan Imam Ibnu Asyur dari riwayat-riwayat yang beliau teliti, surat At-Takatsur ini dilatar belakangi oleh adanya perilaku menyombongkan diri yang dipertontonkan oleh Bani Abdi Manaf. Ini masih satu keturunan dengan Rasulullah SAW, dan Bani Saham dari suku Quraisy berkenaan dengan berbangga-bangga atas nasab, kemudian harta benda, keturunan, dan pengaruh atau pengikut. Kemudian inti ajarannya pentingnya wawas diri. Kalau tadi kata moderator was-was diri, ada penambahan kata S yang perlu dicoret, jadi wawas diri. Kata bendanya wawasan, artinya wawas itu introspeksi diri, melihat diri sendiri, mengoreksi, meneliti, dan seterusnya. Pentingnya wawas diri untuk senantiasa berada di dalam tujuan penciptaan manusia, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-A'raf yang kita baca tadi, ayat ke-172 adalah menjadi tujuan inti dari diturunkannya surat At-Takatsur ini. Jadi Allah sudah minta kesaksian kita, alastu bi rabbikum. Kita jawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, benar Engkau Tuhan kami. Tapi di potongan yang terakhir tadi, angtakulu dan seterusnya, mereka seringkali lupa ketika sudah nyampe kiamat, hari penghisapan, keputusan, udah kita bilang, maaf ya Allah, saat itu saya tertidur dan memperhatikan, jadi lupa hari ini. Jadi At-Takatsur ini isinya sebagian besar teguran kepada kita semua untuk kembali kepada rel tujuan penciptaan kita sebagai manusia dan khalifah di muka bumi. Lanjut Mas Irfan. Bapak Ibu yang saya hormati, kandungan ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat itu berisi atau penegasan bahwa manusia memiliki kecenderungan kuat untuk lebih mencintai kemuliaan nasab. Nasab itu apa ya? Garis turun ya. Saya dilahirkan bapak ini, saya dilahirkan dari bapak itu, ibu ini dan ibu itu dan seterusnya. Kemudian harta benda, keturunan, dan pengaruh atau pengikut. Hal ini membuat manusia larut di dalam kesibukan yang fatamorganik. Seolah-olah itu yang kita tuju, itu yang bikin kita bahagia,
padahal sejatinya tidak. Kita hidup ketika berusia 20 tahun, kita beranggapan bahwa bisa kuliah di luar negeri, bisa mendapat pekerjaan yang layak dan baik, mendapatkan istri yang cantik, soleha, itu tujuan kebahagiaan sebagai manusia. Setelah kita beranjak dewasa, usia 40 tahun, 60 tahun, ternyata semuanya tidak abadi. Istri yang cantik, saya nggak sampai berpikir ke sana, saya hanya berpikir istri yang tadinya cantik sudah mulai berkurang kecantikan. Mohon maaf ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang kita idam-idamkan, ternyata ketika kita sakit, orang lain mudah sekali mengganti. Kemudian anak keturunan kita yang kita banggakan sejak kecil, ternyata ketika besar, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ini, tidak berbakti kepada kita selaku orang tuanya. Artinya apa? Yang abadi hanyalah Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Sehingga Imam Ibnu Ashur dalam kitab Tafsir Tahrir wa Tanwir, saya mau izin mas saya kesini ya, boleh kesini nggak? Saya ngelangkah-langkah gak enak nanti. Kata al-hakum ini diartikan sebagai syagolakum amma yajibu alaikumul ishtighalu bih li'anna lahwa syughlun yasrifu an tahsili amrin muhim. Artinya kita terlalu sibuk pada urusan yang sebetulnya palsu dan menipu, sehingga menjauhkan kita dari perkara yang amat sangat penting, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, apakah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata hanya sholat, zakat, puasa, dan dua kewajiban lainnya sebagai umat Islam? Tidak. Ada namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah muamaliyah kita. Suami berkewajiban untuk menafkahi istri, tidak boleh ada KDRT di rumah tangga, dan seterusnya dan seterusnya. At-takatsur sendiri diartikan oleh Imam Ibnu Ashur sebagai tafa'ulun fil kuthri ay at-tabari fil ikthar min syai'in marghubin fi kathratihi. Faminhu takathurun fil amwal wa minhu takathurun fil adad minal aulad wal ahlaf wal i'tizari bihima. Lebih kurang ini poin pentingnya. Jadi kita semuanya saling sibuk. Berangkat pagi-pagi, pulang jelang dini hari, untuk tadi berlomba-lomba memperbanyak harta benda, berlomba-lomba atau bersaling berbangga untuk kemuliaan nasab, pengikut dan seterusnya. Ini peringatan yang pertama. Sehingga dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Ashur dari Imam Muslim, disebutkan bahwa rawiya Muslimun an Abdillah ibni Sikhir qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhaakumut takatsur qala yaqulu ibnu Adam mali wa hal laka ya ibnu Adam mim malikin illa ma akalta fa afnaita aw labithta fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Dari Imam Muslim, Rasulullah menyapa sahabat-sahabat saat itu, wahai keturunan Nabi Adam, engkau mengklaim dirimu sebagai pemilik harta. Di sini dikatakan mali. Ini hartaku ya Rasulullah, ini hartaku. Kemudian sama Rasulullah diingatkan, apakah benar itu hartamu? Sementara yang engkau makan itu akan habis. Yang kita makan itu akan habis, kita buang setiap pagi. Yang kita pakai aulabita fa'amdoita akan susut. Baju baru yang kita beli 1 tahun yang lalu jelang Idul Fitri, saat ini bisa kita lihat warnanya sudah mulai kusam, kancingnya bahkan lepas, dan seterusnya. Au tasaddaqta fa'amdoita, atau sesuatu yang kita sedekahkan itu habis, maka kesimpulannya adalah harta itu bukan milikmu, tapi titipan. Ini pesan penting yang disampaikan oleh hadis ini, yang dikutip oleh Imam Ibnu Ashur dari Imam Muslim
sebagaimana tertulis dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Lanjut Mas Imam. Yang berikutnya, agar tidak terjebak dalam kebahagiaan semu tadi, yang saya maksud kebahagiaan semu tadi. Jadi kalau dalam studi filsafat ada Imam Ibnu Miskawai mendefinisikan kebahagiaan itu ada 3 tingkatan. Pertama, berdiri pada diri manusia. Pertama adalah kebahagiaan jiwa, sa'adatu fin nafs. Yang kedua, kebahagiaan tubuh, sa'adatu fil badan. Yang ketiga, sa'adatu fi kharijil badan, kebahagiaan yang ada di luar tubuh manusia. Apa itu? Pangkat, harta, dan lain-lainnya. Kesenangan, kenikmatan, memiliki kendaraan, dan seterusnya. Manusia, menurut Imam Miskawai, ini seorang ahli filsafat dari Persia, beliau mengarang kitab Tartibus Sa'adat, urut-urutan kebahagiaan. Dari 3 ini hanya 56 halaman kitabnya, tapi butuh waktu serius untuk bisa memahami intisarinya. Beliau sampaikan bahwa kebahagiaan manusia yang membedakan dirinya dengan hewan adalah dia tidak bisa bergantung atau berhenti pada kebahagiaan tubuh dan kebahagiaan di luar tubuh saja. Karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani cukup 1 piring 3 kali sehari, selesai urusannya. Jiwa kalau tidak kita sirami, at-takatsur tadi ini, kita lalai dan kemudian menyibukkan diri pada sesuatu yang semu, bukan kebahagiaan kita sejati sebagai manusia. Al-A'raf ayat 172, pesan lainnya adalah mengingatkan manusia, terutama orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, untuk kembali dan selalu menyadari dirinya bahwa diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk mengabdi kepadanya. Bagaimana cara mengabdinya? Nah, menurut Imam Miskawai ini, beliau sampaikan salah satu caranya adalah terus belajar, menuntut ilmu. Karena itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dikaruniai akal pikiran, bisa menghafal Quran 30 juz, bisa menghafal ratusan rumus fisika, bisa menghafal ratusan rumus kimia. Ada Mbak Nisa, Mas Wildan, dan yang lain-lain. Bisa menghafal ratusan rumus kedokteran, apakah kedokteran gigi dan kedokteran lainnya. Bisa juga menghafal ribuan aturan terkait dengan hubungan internasional seperti Mbak Amel. Karunia pikiran kita. Sehingga Allah meminta pada kita cari ilmu. Jangan pernah berhenti sekalipun usia Anda sudah mulai beranjak dewasa. Saya mau bilang tua nggak enak sama Ibu Evi. Poin yang berikutnya adalah, maka agar tidak terjebak dalam kebahagiaan semu, maka setiap mukmin mesti ditegur. Dari surat At-Takatsur ini teguran agar akal sehatnya pulih, akal sehatnya kembali. Ada ayat lain di dalam surat Al-Hadid. Mari kita buka Qur'annya lagi. Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-20. Ini Allah tegaskan sekali lagi kepada kita sebagai pengingat. Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-20. Sengaja saya minta kemarin di pengumuman informasi undangannya untuk membawa Quran supaya kita terlatih. Al-Hadid sudah. Surat ke-57 ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Agak keras suaranya supaya sarafnya terbuka. Yang kecepit-kecepit hilang, penyakit-penyakit hilang. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun
في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Alhamdulillah. Sekarang kita simak artinya. Saya akan bacakan. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Salah satu metode yang digunakan para ahli Quran untuk menafsir ayat Al-Quran adalah ayat suci Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ada yang menggunakan metode ayat Al-Quran dengan hadis, juga ada ayat Al-Quran dengan menggunakan rasio tanpa meninggalkan hadis dan Al-Quran itu sendiri. Jadi jelas bahwa seperti dikatakan oleh Ibnu Ashur di dalam kitab tafsir Al-Quran At-Tahrir wa Tanwir di halaman 520, jadi kitabnya saya sertakan di halaman pertama. Tidak saya putus dengan materi presentasi ini, PowerPoint ini. Jadi nanti Ibu bisa cek juga. Kalau ingin diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati. Jadi ditegaskan bahwa cinta dunia itu meninabobokan manusia. Imam Ibnu Ashur menambahkan penafsirannya dengan mengatakan bahwa fayahdharuna min ayyul hiyahum hubbul mal an syai'in min fi'lil khair wa yatawaqqa'una ayyufaji'ahumul maut wa hum lahun anil khair. Jadi karena saking sibuknya kita, itu fokus kita menjadi terbengkalai, sehingga lebih senang pada hubbul mal, cinta kepada harta benda, menjauhkan kita untuk berbuat baik. Apakah salah cinta terhadap harta benda? Tidak salah kalau digunakan untuk sesuatu yang baik, bersedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir terkait dengan ayat 1 sampai dengan 4, teguran ini dapat dimaknai sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW kepada setiap mukmin agar tidak menyesal saat kembali pulang. Kita pulang kemana, Bu? Al-Maqbarah, namanya surat Al-Kahfur, kuburan sebagai stasiun sementara. Yang kita bawa apa? Hanya satu kain kapas, kain kafan, kapas yang diikat kepala. Apalagi kita bawa, kita bahas nanti lebih lanjut. Agar tidak menyesal saat kembali pulang ke hadirat Allah. Sehingga kemudian ditegaskan hatta zurtumul maqabir. Jadi kurang baik apa? Orang yang menciptakan sesuatu sudah dikasih panduannya selengkap mungkin. Manusia itu menerima mandat sebagai khalifah Allah di muka bumi, diprotes oleh malaikat karena dianggap akan merusak muka bumi. Ada di surat, saya lupa nama suratnya, bunyi ayatnya inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard. Tapi manusia kemudian mengambil kesempatan itu. Gunung menolak, lautan juga menolak,
tapi manusia mengambil kesempatan itu untuk menjadi khalifah. Artinya Allah sudah memperhitungkan, ada manusia yang tetap pada jalur pengabdiannya kepada dirinya, ada manusia yang ya sedikit menyamping tapi lain waktu bisa kembali lagi. Sehingga teguran ini dialamatkan kepada kita dan mudah-mudahan menjadi koreksi bagi saya pribadi dan Bapak Ibu semua. Nanti juga bisa dilihat di surat Ibrahim atau surat 14 ayat 44 dan surat Al-Munafikun surat 63 ayat 10. Saya tidak akan bacakan semuanya karena yufaskulan itu terlambat bisnya. Lanjut slide berikutnya. Ayat yang kelima bunyinya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini Allah setengah bersumpah, 3 kali diulangi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kallanya diulang 3 kali. Tidak akan kamu bisa hidup baik, tidak akan kamu ketahui kehidupan yang sesungguhnya sampai tiba ajalmu atau saat kita kembali dipanggil Allah. Sudah berada dalam kubur baru kita tersadar. Karena saat itu Allah memberikan kita anugerah ilmal yakin, mata telanjang yang bisa melihat apa yang sudah kita lakukan saat hidup dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita sudah meninggal, masihkah kita bisa dekat? Masihkah kita bisa membaca Al-Quran? Masihkah kita bisa bersilaturahmi? Tidak. Yang bisa kita lakukan adalah berdiam diri menunggu. Karena stasiun sementara, bandingannya waktu tunggu itu lumayan lama, sehingga perlu bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh menyiapkan bekal kematian itu. Di surat As-Sajdah yang sering kita baca ba'da Isya, alhamdulillah saya setiap ba'da Isya selalu baca 3 surat wiridan saya. Yang pertama surat As-Sajdah, yang kedua surat Ad-Dukhan, yang ketiga surat At-Tabarok. Syukur-syukur mulai dihafalkan Bapak Ibu sekalian. Ayatnya pendek, di bawah 100 ayat, insya Allah mudah dan tidak butuh waktu lama, hanya 20 menit. Biar memotivasi. Dibiasakan, karena itu nanti menjadi syafaat kita, penolong kita. Para ulama menyepakati bahwa syafaat orang yang berhak memberikan syafaat itu cuma 2 selain hak prerogatif Allah sendiri. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua Al-Quran. Jadi biasakan membaca suci Al-Quran, syukur-syukur bisa khatam sekali dalam sebulan. Bin nador, maksudnya bukan bil hifdi. Bin nador dengan melihat. Syukur-syukur juga dengan bil hifdi, dengan hafalan. Di sini Ibnu Asyur mengatakan bahwa setiap mukmin dituntut untuk menemukan bukti-bukti yang memperkuat keimanannya, bukan semata-mata fakta yang didasarkan pada khayalan dan imajinasi yang dapat melalaikan dirinya. Di dalam surat At-Toha, surat ke-20 ayat 131 juga diingatkan kita, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi, dan seterusnya. Jangan berhayal, jangan terlampau senang dengan imajinasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan penciptaan kita, karena itu melalaikan sifatnya. Sehingga di sini Ibnu Asyur mengatakan bahwa law alimtum ilman mutabiqan lil waqi' labana lakum syani'u ma antum fi walakinna ilmahum bi ahwalihim jahlun murakkabun min awhamin wa takhayyulatin wa fi hadza nida'un 'alaihim bit taqsiri fi iktisabil ilmi as-sahih. Ibnu Asyur melalui penafsiran ini ingin mengatakan bahwa belajar. Manfaatkan waktu kita untuk belajar mengenal Allah. Karena kalau saya sampaikan dalam kajian sebelumnya, membaca Al-Quran itu satu waktu bisa berbeda sekali dengan waktu yang lain. Sebagai contoh, ketika kita senang baca Al-Quran, tentu auranya sangat berbeda. Ketika kita sedih membaca Al-Quran, auranya pun demikian akan berbeda. Itu baru dari suatu aspek saja, aspek psikologis kita.
Bayangkan kalau kemudian ilmunya kita tingkatkan, maka dengan membaca Al-Quran, maka semakin baik pemahaman yang kita peroleh. Maka semakin baik kita peroleh. Dengan begitu kita terhindar dari hal-hal yang melelehkan diri kita semua. Sehingga poin yang terakhir dari ayat kelima ini adalah perjuangan untuk mendapatkan bukti-bukti keimanan tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan sabar sepanjang hidup setiap mukmin agar membawanya kepada kebahagiaan yang sejati. Siapa kebahagiaan yang sejati itu? Nanti di slide berikutnya. Sebelum itu saya akan bacakan nih terjemahan dari tafsiran dari Imam Ibnu Asyur. Lau alimtumul an ilmal yakin la alimtum amran aziman. Kalau kita semuanya sudah bisa mengenali ilmu, mengenal Allah, ilmu yang sejati yang perlu kita ketahui, maka itulah sesungguhnya amron aziman, perkara yang sangat besar, mengalahkan perkara-perkara lain yang urusannya sangat kecil, remeh-temeh, harta benda, anak turunan dan seterusnya. Lanjut Mas Irfan. Di Al-Kahfi juga ada nanti itu potongannya, bisa dilihat ayat yang ke-6 dan 7. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Pada ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang yang lalai tidak akan mampu melihat neraka jahim kecuali setiap mukmin yang telah berikhtiar untuk mendapatkan penglihatan yang benar. Penglihatan yang benar ini apa? Bukan penglihatan kita telanjang. Saya bisa melihat Bu Evi. Tidak berhenti di situ. Tapi apa tujuan diciptakannya Ibu Evi itu menjadi tujuan berikutnya. Di sini Imam Ibnu Asyur berkata bahwa lau ta'lamuna ilmal yaqin lakuntum kaman tarawunal jahim. Jadi hanya mereka yang melatih dirinya untuk mengenal hakikat Allah, maka ia akan mendapati dirinya menguasai ilmu yakin tadi. Pada ayat yang ke-7, ayat ini menegaskan bahwa penglihatan yang benar ini mesti dipelihara di dalam diri setiap mukmin, yakni hanya dan hanya Allah. Kebahagiaan sejati yang dirindukannya, tidak ada sesuatu yang dapat menandinginya. Jadi jangan pernah berhenti ketika kita berbuat baik kepada orang lain, niatkan itu semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan imbalan dari orang yang sudah kita baiki. Karena kalau kita berharap yang lain, itu artinya bukan kebahagiaan jiwa manusia yang sejati. Karena itu masih tersangkut paut dengan kebahagiaan yang ada di luar badan kita, pamrih dan seterusnya. Ini terjemahan dari Imam Ibnu Asyur mengenai ilmu yakin, ainul yakin. Beliau katakan bahwa al-yaqinul ladzi la yashubuhu taraddudun falafdu ainin majazun an haqiqati syai' al-khalisah ghairin naqisah walal musyabihah. Maksudnya tadi, contoh sederhananya, kalau kita berbuat baik pada orang lain, jangan pertimbangkan hal yang lainnya kecuali semata-mata mengharap ridhonya Allah. Dengan begitu, kebahagiaan ada dalam diri kita. Dan apakah akal pikiran kita tidak berperan? Sangat berperan. Karena manusia bahagia itu berangkat dari bagaimana akal pikirannya digunakan. Semakin banyak ilmunya, semakin baik perilakunya, akhlaknya, maka semakin lurus jalan yang akan dilaluinya. Lanjut Mas Irfan. Ini ayat yang terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada ayat ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas berbagai nikmat yang telah diperolehnya. Beliau katakan anin na'im alladzi huwaltumuhu fid dunya falam tashkurullaha 'alaihi wa kana bihi batarukum. Setiap nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita semua akan diminta pertanggungjawabannya karena kita lupa bersyukur pada Allah. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Asyur dikatakan bahwa fi haditsin Muslim an Abi Hurairah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fa idza huwa bi Abi Akbar wa Umar faqama ma'ahu fa ata rajulan minal ansar fa idza huwa laysa fi baitihi idh ja'al ansari fa nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma qala alhamdu lillahi ma ahadul yawm akrama atyafan minni wa min dhalikal ilki wa syaribu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la tus'alunna 'anil na'im hadzal yaumi yaumal qiyamah." Sederhananya begini. Ada seorang sahabat dari golongan Ansor datang ke Rasulullah bersama dengan, mohon maaf saya terbalik. Rasulullah datang bertamu ke rumah salah seorang sahabat dari golongan Ansor bersama dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika datang, tuan rumahnya sedang pergi. Tidak lama kemudian, sahabat ini datang, kemudian menyiapkan makanan atau hidangan sajian yang amat sangat layak. Tujuannya satu, hanya memuliakan tamu. Tidak ada yang lain. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat dari Ansor ini, "Wahai sahabat, aku bersaksi bahwa apa yang kau lakukan pada hari ini itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi inilah perbuatan baikmu yang akan menuntunmu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Lanjut Mas Irfan. Mohon maaf, kembali dulu Mas Irfan. Dari hadis ini, poin pentingnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban di akhirat kelak, seyogyanya setiap kita seorang mukmin melatih diri untuk pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nanti juga bisa dilihat di surat Ibrahim atau surat ke-14 ayat ke-7. Lanjut Mas Irfan, ini dua yang terakhir. Intisarinya, surat At-Takatsur merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada setiap mukmin agar tidak terjerumus kepada kebahagiaan semu dan penyesalan di kemudian hari. Ini tadi surat As-Sajdah yang saya maksudkan. Waktu tunggu kita di kuburan itu 1 hari banding 1000 tahun. Bayangkan waktu tunggu kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang lebih dulu meninggal, waktu tunggunya lebih lama. Kewajiban kita bagi yang masih hidup adalah mendoakan beliau semuanya. Dalam satu kitab tafsir, dalam satu kitab hadis yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, beliau menceritakan bahwa ada orang tua yang tadinya tentram dan nyaman berada di kuburan karena setiap malam Jumat setiap hari mendapatkan doa dari anak-anaknya yang masih hidup atau handai tolannya. Namun ketika anak itu sudah meninggal, orang tua ini kalang kabut karena tidak kebagian doa. Dari hadis ini, lain waktu kita bahas lebih detail, penting bagi kita untuk mendoakan orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita yang lebih dulu meninggal, agar waktu tunggu yang demikian lama itu 1 banding 1000 tahun. Di surat As-Sajdah itu, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Banding 1000 hari. Bayangkan waktu tunggu kita 1000 hari di kuburan sampai menunggu hari keputusan yaumil qiyamah nanti. Berikutnya, sejumlah pelajaran penting dari surat At-Takatsur, di antaranya adalah pertama, kewajiban seorang mukmin untuk menuntut ilmu dengan mendayagunakan akal pikirannya untuk mendapatkan ainul yakin tadi, penglihatan yang benar, tidak mudah dilalaikan oleh hal-hal yang sifatnya semu, palsu atau menipu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh hidupannya, jalan hidupnya dengan memegang erat keilmuan, mau belajar terus menerus, insya Allah Allah akan mudahkan. Janji Allah ini, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya. Lanjut Mas Irfan. Poin yang kedua, manusia memiliki kecenderungan untuk berpikir pendek dan mencintai segala hal yang tampak, yang kasat mata, mobil, prestasi, dan seterusnya. Dan mencintai segala hal yang tampak. Untuk itu, setiap mukmin dituntut untuk melatih akal pikirannya tanpa henti hingga mampu menemukan hakikat penciptaan dirinya. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi kita seorang mukmin dari mulai dilahirkan sampai kembali ke liang kubur.
Yang berikutnya, yang ketiga, setiap mukmin dituntut untuk pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, namun tetap berikhtiar ke arah yang lebih baik dan penuh kesabaran dalam melakoninya. Poin ini adalah kita diberi keleluasan oleh Allah untuk mencari rizki, menghidupi keluarga, itu bagi juga bernilai ibadah. Bukan kemudian surat ini menakut-nakuti, udah deh banyak-banyak aja ini sholat dan seterusnya, bukan itu. Tadi saya sampaikan di awal, ibadah itu ada dua macam, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah hubungannya dengan Allah, ghairu mahdhah itu muamalah sesama kita manusia. Juga penting untuk diselesaikan dengan baik-baik. Makanya ada hadis, Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya sangkut paut dengan manusia yang lainnya dalam bentuk hutang. Diminta untuk diselesaikan. Dalam poin ini, Rasulullah sudah ingin berusaha hubungan dengan Allah juga harus baik, hubungan dengan manusia juga harus baik, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas berbagai nikmat yang telah diterimanya selama hidup di dunia. Ya, poinnya itu. Lanjut Mas Irfan. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Dipersilakan jika ingin melakukan tanya jawab atau dialog. Terima kasih, saya berikan kepada moderator kembali. Sore hari ini dengan membaca sholawat bersama-sama, saya akan mulai, nanti kemudian dipandu lebih lanjut oleh Mas Faiz. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nanti silakan ikuti ya, ya Nabi ya. Setelah saya baca terlebih dahulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badru, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dipersilakan duduk kembali. Sudah rangkaian kajian yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari bersama-sama memberikan manfaat bagi kita semuanya, wabil khusus memudahkan kita untuk menjalani sisa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Irfan selaku moderator, ada permintaan untuk membacakan doa dikhususkan kepada Ibu Aning Eis Karwati binti Bapak Amar Ganda yang tengah sakit dan berada di Indonesia, istri dari Bapak Asep, staf khusus di KBRI Helsinki. Mudah-mudahan dengan doa Fatihah yang kita bacakan bersama-sama ini oleh Allah dikabulkan, sehingga Ibu Aning diberikan keleluasaan untuk bisa sembuh selekas mungkin, sehingga bisa berkumpul kembali dengan suaminya yang ada di Helsinki karena beliau sedang berjauhan. Mudah-mudahan fadilah Fatihah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila ruhil imam al-qutbil maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila Ibu Aning Eis Karwati binti Bapak Amar Ganda. Ya Allah, mudahkanlah bagi beliau Ibu Aning untuk sembuh agar bisa kembali berkumpul bersama dengan suami Bapak Asep di Finlandia dan kembali melakoni hidup untuk semata-mata mengabdi kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Selain itu, fadilah Fatihah kita juga kita sampaikan kepada diri kita semua yang hadir pada kajian ini pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk menerima ilmu dan tanpa henti terus belajar agar saat kembali dipanggil pulang nanti kita tidak tergolong sebagai orang yang at-takatsur tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi bisalli wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Irfan.